Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video YouTube saya. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai analisis gaya kepemimpinan salah satu tokoh nasionalis di Indonesia, yaitu Bapak Cokro Aminoto. Oke, siapa yang nggak tahu Bapak Cokro Aminoto? Bapak Cokro Aminoto adalah guru bangsa Indonesia. Kita akan menganalisis gaya kepemimpinannya apa saja. Sebelumnya izinkan aku share screen. Oke, kita akan menganalisis gaya kepemimpinan. Perkenalkan, saya Inas Azmi Aulianisa, 1980 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini dosen pengampu mata gaya kepemimpinan adalah Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSc. Kita akan memilih mengenai biografi Bapak Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto. Raden Mas Umar Said Cokro Aminoto lahir di Bogor pada tanggal 16 Agustus 1882. Ia lahir pada saat meletusnya Gunung Krakatau di Banten. Kejadian itu pula telah dikaitkan dengan kepemimpinannya dalam melawan kolonialisme Belanda. Dalam diri Bapak Cokro Aminoto ini memiliki perpaduan gen yang unik, yaitu antara Islam konstitusi atau kebangsawan atau Kiai dan Islam Kiai. Kemudian sisi genetis Kiai Cokro berasal dari Trasusunan Pakubuwono III Kraton Surakarta, yaitu DRM Gusti Suryati. Sedangkan sisi genetis Kiai berasal dari tokoh Kiai besar, yaitu Hasan Basri yang merupakan Raden Patih dari Mataram atau Majapahit. Kemudian bab 2, hasil analisis. Kualifikasi gaya kepemimpinan. Cokro Aminoto mempunyai kepekaan terhadap suatu masalah atau fakta. Hal ini dibuktikan dengan adanya Cokro selalu memahami bawahannya, sehingga ia mengetahui kekuatan mereka, kelemahan, dan ambisi yang ada. Di samping itu, Cokro memiliki sifat introspektif atau memandang diri sendiri. Pemimpin harus mempunyai tujuan yang diprioritaskan. Hal ini dibuktikan oleh Cokro yang menunjukkan sifat kepemimpinan yang tidak gagah dalam menghadapi sesuatu. Tahu mana yang harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan masalah baru dan selalu mempunyai cara tersendiri untuk memecahkan suatu masalah dengan bersih. Kemampuan berkomunikasi menjadi syarat yang wajib untuk menjadi seorang pemimpin. Cokro Aminoto memiliki komunikasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pidato dan orasi yang tepat dan mempengaruhi masyarakat umum. Cokro Aminoto memperoleh keturunan berdasarkan keturunan, tapi proses kembali berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilaluinya. Gaya kepemimpinan Cokro Aminoto adalah demokratis dan transformasional, mana pemimpin tersebut dengan keberhasilan dan tugasnya. Kepemimpinan Cokro Aminoto juga dipresentasikan yang demokratis yang selalu berinteraksi dengan siapapun. Jadi bisa dikatakan menganut dua kepemimpinan, yaitu apa tadi? Demokratis dan transformasional. Cokro Aminoto merupakan tokoh yang berani mengambil keputusan dalam situasi apapun, manapun, dan keputusan jangka panjang maupun pendek. Dalam pembuatan keputusan, Cokro sering melihat dari sudut pandang berbagai pihak, dari bawahannya, dari atasannya, atau dari yang lainnya. Cokro Aminoto memiliki potensi untuk terjun ke dalam dunia politik, karena sangat dapat diandalkan oleh para anggota dan masyarakat untuk bisa mengayomi penduduk dan mensejahterakan. Rasa cinta pada tanah air yang dimiliki Cokro dibuktikan melalui cara ia mempelajari budaya dan adat istiadat bangsanya sendiri, yang menyelenggarakan latihan wayang orang di Sanggar Seni Panti Harsoyo dengan anak-anaknya yang ada di pondokannya. Ia juga senang memainkan gamelan juga menari.
Cokro Aminoto sendiri selalu berusaha mengadakan kebijakan nasionalisme yang selalu menanamkan keberanian dan keberanian. Sifat keberanian yang dimiliki Cokro Aminoto ini mengajarkan benih yang luhur, hati yang ikhlas, kesetiaan, serta cinta pada yang benar, itu Tuhannya. Menurut semua itu harus menjadi karakter bangsa Indonesia. Budi pekerti Cokro Aminoto selalu menyamai budi kebatinan yang lembut, keutamaan budi pekerti serta kebaikan, perangai dan perilaku serta kehidupan yang soleh. Ia menunjukkannya dengan tulisan-tulisan yang menggambarkan cara seorang pribadi harus berkelakuan baik, paling tidak tiap umat Islam seutuhnya. Ia juga memasukkan pemikiran tersebut dalam silabus dan sekolah-sekolah Cokro Aminoto di setiap cabang syarikat Islam. Oke, si kepemimpinan. Motif pernyataan Stephen E. Covey kemudian menjelaskan bahwa suatu kepemimpinan memiliki 4 fungsi. Yang pertama, rintis. Karya yang ditulis oleh Cokro Aminoto dijadikan petunjuk bagi umat Islam dan masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan selaras, fungsi selaras kemudian dalam tulisan Cokro Aminoto berisikan maraknya politik adu domba yang haus akan kehausan jabatan. Cokro menanamkan sifat dari perselisihan dalam suatu kepemimpinan sehingga mampu mencapai cita-cita kemerdekaan yang menjadi tujuan dalam perjuangannya. Yang keempat, berdaya. Kata yang bijak. Ini ditemukan dalam tulisan Cokro Aminoto yang berisi bahwa misi membebaskan manusia dari belenggu keterpurukan dan ketertindasan yang disebabkan oleh kelangsungannya imperialisme dan penjajahan. Yang keempat adalah panutan. Fungsi panutan yang ditemukan dalam karya tulisnya yang mulai melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin dan sikap tegasnya yang menakodai organisasi sehingga diberikan julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Selain itu, dalam kepemimpinannya juga menjelaskan fungsi-fungsi tersebut sehingga tidak heran kelak banyak lainnya yang mempresentasikan aplikasi dari Cokro Aminoto sebagaimana adalah Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Pak Soekarno yang mengatakan sendiri bahwa cerminku adalah Bapak Cokro. Maka fungsi sebagai panutan dan secara langsung telah aplikasikan oleh Cokro Aminoto semasa berjalan proses. Kemudian dari kepemimpinan, Cokro Aminoto adalah sebuah aktivis berhasil hanya tidaklah besar. Sederhananya tetap menjadi hal yang paling penting. Dari seorang ketua syarikat Islam pendapatannya tidaklah besar. Cokro Aminoto yang kecil kehidupan sebuah kali. Rumah Cokro Aminoto digunakan sebagai rumah kos untuk meringankan kebutuhan rumah tangganya. Rumah Cokro Aminoto juga sering digunakan sebagai tempat penggalangan massa. Rumah itu juga sering menjadi wadah bagi syarikat Islam. Cokro Aminoto dikenal sebagai seorang tokoh yang fotonya lapang, kritis, dan menjadi penopang utama bagi pada setiap kegiatan organisasi yang dijalankan. Agama juga yang membuat landasan nasionalisme serta sosialisme menjadi yang ia miliki. Semuanya bersatu sehingga gerakannya rakyat teladan perjuangan, kepemimpinan menciptakan rasa cinta pada tanah air, semua bentuk resistensi terhadap bangsa penjajah juga berhidas. Kemudian pengaruh kepemimpinan Bapak Cokro Aminoto. Sebelum era kepemimpinan Cokro Aminoto di organisasi syarikat Islam, organisasi tersebut adalah organisasi yang berada dalam bidang ekonomi, khususnya jual beli batik. Namun, bahwa kepemimpinan Bapak Cokro Aminoto syarikat Islam menjelma menjadi organisasi keislaman yang mengemban misi dakwah. Syarikat Islam bertekad agar bekerja hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah moralitas jadi perhatian yang penting bagi masa kepemimpinan Cokro Aminoto.
Dalam kepemimpinan Bapak Cokro Aminoto ini, syarikat Islam mampu mencapai titik tinggi, yaitu titik kebangkitannya, dan bisa menggetarkan pemerintahan kolonial Belanda. Dengan kepemimpinan Bapak Cokro Aminoto, syarikat Islam mampu membangkitkan gerakan nasional yang mendorong untuk membangkitkan semangat masyarakat dan menentukan nasibnya sendiri. Cokro Aminoto menekankan kemandirian bangsa untuk mencapai kebahagiaan bersama dan menghindari segala bentuk perpecahan dalam tubuh masyarakat khususnya. Nah, kekuasaan pada saat kepemimpinan Cokro Aminoto. Cokro Aminoto merupakan salah satu pemimpin yang memiliki kebesaran jiwa dan gigih dalam memperjuangkan hak masyarakat. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil mengenai sifat ia memberikan kehormatan terhadap semua orang. Semasa memimpin, Cokro Aminoto sangat menolak keras terhadap semua bentuk penindasan. Kebencian Bapak Cokro terhadap kapitalisme diwujudkan dalam bentuk pernyataan dan perbuatan nyata sebagai pejuang, pemikir, pemimpin syarikat Islam, seniman, bahkan sebagai orang biasa, dia pun tetap menolak adanya penindasan dan kapitalisme. Cokro Aminoto merupakan seorang Indonesia yang berperan penting dalam memperkenalkan paradigma nasionalisme dan tidak mengakui terbentuknya nama Hindia Belanda yang diberikan oleh Belanda terhadap Nusantara pada waktu itu. Cokro Aminoto lebih bangga menyebut Indonesia sebagai Hindia atau Hindia Timur. Cokro merupakan tokoh gagal pemerintahan sendiri untuk bangsa Indonesia. Sebagai salah satu pelopor gerakan nasional, beliau juga punya 3 murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah bangsa Indonesia, yaitu Ismail yang memiliki paradigma sosialis, kemudian Bapak Soekarno yang memiliki paradigma nasionalis, dan Bapak Kertosoewardo yang memiliki paradigma agamis. Prestasi perdana Cokro Aminoto adalah ketika ia sukses menyelenggarakan Pergedering Asik pertama pada tanggal 13 Januari 1913 di Surabaya. Rapat besar itu dihadiri oleh 15 cabang SI. Hasil tersebut, Cokro Aminoto terpilih menjadi wakil ketua CSI yang mendampingi Haji Sumarno Hadi. Dalam posisi wakil ketua, Cokro Aminoto mulai menanamkan pengaruhnya. Cokro Aminoto juga sempat menghasilkan buku-buku Islam, juga menulis banyak artikel tentang materi keislaman. Meski Cokro memang bukan seorang ahli agama yang benar-benar murni berkonsentrasi pada ajaran agama Islam, tapi Cokro Aminoto yang menjadi bapak politik umat Islam Indonesia. Ia adalah budayawan Muslim yang mengajarkan politik kepada seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya yang berperan dalam misi SI adalah SI tingkatan lokal. Dengan cara yang demikian, Bapak Cokro Aminoto dengan sangat gemilang mampu menjadikan keanggotaan Syarikat Islam menjadi sangat besar. Dalam memimpin, Cokro Aminoto banyak melakukan tindakan-tindakan yang seringkali membuat pemerintah dia Belanda geram. Antusiasme rakyat terhadap SI membuat kaum kolonialis khawatir akan timbulnya perlawanan massal di kemudian hari. Di setiap kegiatan SI, masa yang datang pasti sangat banyak. Cokro pernah pula memimpin aksi buruh, membuka ruang pengaduan untuk rakyat di rumah dan kantornya. Membela kepentingan kaum kelompok dengan pidato yang tulisannya muat di media pergerakan. Dan menyukai terbentuknya Komite Tentara Kanjeng Nabi Muhammad untuk mempertahankan kehormatan Islam, serta memanti rasa kebangsaan dan membicarakan gagasan soal pemerintah sendiri untuk orang Indonesia atau biasa disebut Zelfgestor. Bagi seorang pemimpin wajar apabila Bapak Cokro mempunyai banyak murid, seperti yang ditarakan tadi dan ada yang lainnya seperti Alimin, Kartosoewardo, Buaya Hamka, Abi Kusno, dan banyak lagi. Selanjutnya, ketika tepat yang berumur 40 tahun, Cokro mulai meningkatkan komitmennya kepada Islam.
Pada September 1922, ia mulai menerbitkan artikel dengan judul Islam dan Sosialisme di Surah Putra dan mencoba mendasarkan pandangan sosialismenya pada Islam. Kemudian kita akan bahas gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Cokro Aminoto adalah gaya kepemimpinan demokratis. Walaupun ada dua tadi, ke gaya kepemimpinan demokratis. Indikasi yang menunjukkan Cokro Aminoto adalah kepemimpinan demokratis adalah bahwa semua pimpinan Cokro Aminoto dan para anggotanya selalu melibatkan dari orang-orang terdekat, minta pendapat dengan pertimbangan. Selain itu, terdapat koordinasi pekerjaan pada bawahan dalam perjalanan pada rasa tanggung jawab internal atau diri sendiri yang bersama dengan baik. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Hal ini dibuktikan dalam persiapan Kongres Sarekat Islam di Rumah Pemenangan Surabaya. Cokro Aminoto memiliki pandangan visioner tentang sistem kenegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia cenderung ingin menerapkan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ia juga memformulasikan nilai Islam untuk dilaksanakan pada pola kepemimpinan dan kerakyatannya. Ia tidak pernah memaksakan kebenaran atau pendapat yang dipegangnya pada dan juga pengikutnya. Ini juga bisa dilihat dari beragam pergerakan yang digerakkan oleh mereka. Ia menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sehingga toleransi dan pemikiran serta budaya harus selalu dikaitkan dilakukan demi terciptanya persatuan. Kemudian kepemimpinan, Cokro Aminoto adalah pemimpin yang mampu menarik orang lain. Pada masa kepemimpinannya, Sarekat Islam menjadi organisasi yang sangat besar. Hal ini menunjukkan betapa besar efeknya sebagai pemimpin yang bisa menggugah rakyat supaya mau berorganisasi. Pidatonya amat menggugah generasi muda. Pemikiran Soekarno juga terinspirasi dari pemikiran Bapak Cokro. Cara orasi Soekarno dikenal sebagai modifikasi gaya atau cara Cokro Aminoto. Cokro Aminoto mampu mengubah visi menjadi aksi. Kemampuannya dalam bertindak jangan berlawanan lagi tanpa aksi yang terarah, mustahil Sarekat Islam mampu menggalang massa serta menyebar dengan sangat luas. Kuatnya pengaruh Cokro Aminoto di SI menjadikannya sebagai tokoh nasional yang sangat diperhitungkan. Tak hanya menghormati oleh kawan, tapi lawan-lawannya juga. Belanda sendiri memberikan gelar padanya dengan sebutan Dewa Grote van Java, yang berarti Raja Jawa tanpa mahkota. Kita akan membahas mengenai cara pembuatan keputusan oleh Cokro Aminoto. Cokro Aminoto lebih banyak melibatkan pendapat orang lain saat mengambil keputusan. Nah, Bapak Cokro Aminoto ini pernah dibuatkan film, yaitu film Masa, yang menunjukkan adegan Cokro sedang berada pada situasi tegang, akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri pertikaian karena situasi yang tidak baik. Kestabilan emosi yang dimiliki oleh Bapak Cokro ini membawa pengaruh baik saat sedang mengambil keputusan. Kestabilan emosi ini membuat keputusan yang diambil selalu melalui perhitungan-perhitungan yang rasional, tanpa melibatkan hal-hal yang bersifat sentimental. Ia berhasil membuat organisasi pada pemerintah kolonial Belanda sehingga Sarekat Islam mendapatkan status hukum yang mana organisasi tersebut diakui oleh keberadaannya oleh Hindia Belanda. Keputusan strategis yang diambil selama memimpin Sarekat Islam dengan berbagai pertimbangan tentu didasari oleh pengetahuan dan kemampuan berpikirnya. Oke, kita sudah mencapai titik terakhir yaitu kesimpulan. Bapak Cokro Aminoto merupakan salah satu tokoh nasionalis yang berperan besar karena beliau melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang mewarnai perjuangan bangsa Indonesia, seperti Bapak I.R. Soekarno. Berarti dapat disimpulkan bahwa Bapak Cokro Aminoto adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Ia mampu menempatkan diri sendiri sebagai model
manusia untuk sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Dari dirinya lahirlah berbagai pemikiran dan kelak menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya dalam membangun negara Indonesia. Oke, melalui presentasi tadi, saya harap kepemimpinan Bapak Joko Aminoto dapat menginspirasi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa dan membangun bangsa Indonesia. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. See you on the next video. Terima kasih.